Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Alumni dan Sahabat. Channel yang khusus mengangkat pendapat-pendapat para alumni dan sahabat. Kali ini kita berjumpa kembali dengan Bang Muhammad Yasin Kara. Beliau adalah mantan anggota DPR RI dan aktif di dalam mengamati masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Kita hari ini camping selesai ya? Oh, soalnya Coba ceritakan sedikit tentang camping ini gimana? Nah, nih camping kali ini camping sebelum masuk puasa. Inilah yang terakhir. Dan saya kira sangat hikmat kita saling berbagi, mempersiapkan diri untuk masuki Ramadan, mempersiapkan diri, membersihkan diri di antara sesama teman. Tentu akan dilanjutkan dengan seluruh kerabat kita nantinya. Kita tadi saling maafkan ya? Luar biasa. Sangat dan mengharukan. itu sangat mengharukan. Saya sangat menikmati acara ini dan meresapi apa yang dari kultum-kultum yang kita lakukan. Kita menyiapkan diri karena berpuasa adalah pengorbanan. Kita tidak makan, minum, melakukan hal-hal yang dihalalkan pada kita sesungguhnya, tetapi pada bulan Ramadan tidak boleh kita lakukan seperti makan dan minum. Dan itu adalah pengorbanan. Itu mengajari kita untuk berkorban. Karena hanya orang yang mau berkorban yang bisa mengantarkan dirinya, keluarganya, dan bangsa ini untuk berubah. Ya. Baiklah, Bang Yasin, kita akan mengangkat masalah pajak nih kayaknya. PPN ya, pajak PPN ya. Pajak PPN itu rencana 1 April mau menaik 11%. Menjadi 11%. Nah, bagaimana pendapat Bang Yasin ini tentang masalah ini? Nah, ini terus terang aja sangat menyedihkan karena di tengah kemampuan masyarakat yang semakin menurun, malah pajak dinaikkan. Dan kalau PPN itu artinya seluruh rakyat akan kena. Yang memproduksi butuh bahan bakunya kena PPN. Yang mengkonsumsi, kita masuk ke super minimarket, berbelanja dimanapun terkena pajak tambahan. Sehingga boleh dikata masyarakat akan mengalami kenaikan pengeluaran itu 1% pada setiap barang yang dibelinya. Ini pertanda bahwa sesungguhnya pemerintah kesulitan dan sangat kesulitan dalam soal keuangan. Sudah sudah memasuki tahap berbahaya sesungguhnya. Ya, dan itu sudah menjadi pengetahuan publik ya, bahwa pemerintah ini sekarang sedang kesulitan keuangan. Oh ya, karena ini kan kesalahan pengelolaan keuangan. Ibarat keluarga, pengelolaan keuangan kita ini kira-kira keluarga itu berpendapatan hanya Rp1.000. 500 atau 600 rupiah itu dibelanjakan semuanya untuk beras. Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk berbelanja yang lainnya. Buat pendidikan nggak Buat ada. pendidikan sudah nggak ada, buat beli lauk-lauk. Apalagi buat rekreasi, buat Sudah. beli baju anak segala macam. Sudah tidak ada kesempatan. Jadi masyarakat melihat bahwa cara pemerintah di dalam mengelola APBN ini sangat buruk, yang mengakibatkan peranan APBN untuk menstimulus, mendorong pendapatan rakyat itu hilang. Iya. Kita ketahui, kami dapat kabar bahwa untuk bunga saja kita harus membayar kurang lebih 400 sampai 500 triliun tahun ini. Angsurannya mungkin 600 triliun. Jadi totalnya kita akan keluarkan dari APBN itu 1.100 triliun hanya untuk menyelesaikan persoalan utang. Dan yang lebih berbahaya lagi bahwa dari 1.100 itu sesungguhnya hanya dari 2.500
APBN kita. Artinya tinggal 1.400 Tersisa ya. tersisa. Dikurang gaji kurang lebih 800 triliun. Itu berarti kita tinggal punya 400 triliun untuk belanja rakyat. Yang biasanya kita berbelanja 1.400 triliun, sekarang tinggal 400 triliun. Untuk diketahui, kalau APBN kita itu berkurang 1.000 triliun, maka sebenarnya kita menarik kemampuan belanja masyarakat itu 3.000 triliun. Berarti rendah sekali daya beli ya. Itulah yang terjadi sekarang. Dan lihat, perhatikan semua sektor Banyak ekonomi toko-toko ya tutup. Mall 1-2 yang apa namanya masih buka, tapi itu hiburan saja. Orang datang belanja 1-2 item yang semurah-murahnya asal pegang sesuatu, tidak lagi mampu berbelanja secara yang bisa mendorong produksi Secara normal, normal masyarakat. Berarti tidak normal nih keadaan. Tidak normal. Jadi Bang Komar, ini keadaan kita tidak baik-baik saja secara ekonomi, sangat berbahaya. Dan saya mendengar daerah-daerah kita dijanjikan bolak-balik akan dikirimi DAK, direalisasi dana alokasi khusus dari pusat. Kenyataannya itu per tahun itu di bawah 20%, 30%. Paling tinggi dari DAK yang disetujui itu yang bisa terrealisir. Apalagi anggaran-anggaran lainnya. Artinya daerah itu mengalami penurunan pendapatan, penurunan belanja itu kurang lebih 70%. Ini sangat menyiksa sesungguhnya. Sekarang harga-harga barang naik dengan harga-harga barang pokok, terutama minyak goreng. Apalagi nanti kalau dibebani pajak lagi ya. Oh iya, Itu tambah berat. tambah lagi berarti. Jadi mungkin tambah langka lagi tuh barang. Tambah langka lagi. Mungkin tersedia, tetapi kemampuan daya beli sudah Daya beli sudah menurun. menghilang. Kemudian bahan baku hampir semuanya, bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat Naik. hampir semua Naik. akan mengalami kenaikan, dan sudah naik sekarang. Sudah naik. Dan terasa luar biasa. Jadi Untuk diketahui, minyak ini persentasenya itu 100% kenaikan. iya. Jadi tidak ada terjadi di dunia ini bahan pangan itu naik 100%. PPN yang 11%, angka 11% itu saya belum pernah ketemu di dunia ini ada PPN yang 11%. Semuanya rata 10%. Kalau kita belanja dimanapun, tapi Indonesia menggunakan angka 11%. Artinya ini melangkah sedikit bisa menjadi negara gagal. Bisa, karena kalau misalnya terjadi kelemahan daya beli yang sangat memuncak, maka akan timbul kelesuan ekonomi ya. Sudah terjadi. Lesu ekonomi berarti resesi. Sudah terjadi. Sudah terjadi ya. Sudah Sekarang terjadi. sudah mengarah ya. Sudah mengarah. Yang kita mau berbangga dengan surplus transaksi internasional kita, perdagangan internasional. Tetapi itu sama sekali tidak bisa memenuhi surplus yang ada, itu tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk keperluan barang modal, barang-barang konsumsi. Itu sebabnya daging yang kapasitas produksi kita hanya 30%, 70% diimpor, tidak dapat diimpor oleh negara karena dia kehilangan devisa, sudah tidak memiliki devisa untuk membayar itu. Iya. Berarti sekarang kebutuhan daging bagaimana? Kebutuhan daging akan mengalami kesulitan luar biasa untuk dipenuhi. Karena kenapa? Tidak untuk memenuhi secara keseluruhan seperti biasanya. Kita butuh 70% impor. Iya. Sementara kita sudah tidak ada devisa. Iya. Nah, saya juga melihat bahwa belum ada kemampuan yang cukup dari pemerintah untuk mengembangkan trik-trik keuangan yang menjanjikan, yang memungkinkan kita, bangsa kita ini lepas dari kondisi krisis seperti ini.
Kalau menurut Bang Yasin, pendapat aja nih. Kira-kira pendapat lepas saja. Apa kira-kira kalau Bang Yasin berada pada posisi pemerintah sekarang ini yang Bang Yasin lakukan? Kalau saya, yang pertama tentu yang saya akan lakukan adalah memastikan di mana letak persoalan ini. Apakah ini fiscal gap atau monetary gap? Kalau dia monetary gap, maka penyelesaiannya harus pendekatan moneter. Ahli-ahli moneter itu harus terjun memberikan pikiran-pikiran briliannya. Orang-orang seperti para pakar moneter dari kampus-kampus itu Banyak kita orang-orang pintar. banyak. Termasuk Pak Anies Baswedan. Ya. Itu adalah ahli moneter. Ekonomi. Oh ya, dia bagus sekali. Dan saya kira memiliki kapasitas. Yang kedua, kita memang harus berani mendorong kemampuan produksi dalam negeri secara optimal. Karena dengan meningkatkan produksi dalam negeri, kita bisa menopang kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kekuatan sendiri. Dan itu hanya bisa apabila kita melaksanakan sistem keuangan yang berintegritas, memiliki integritas. Artinya pelaku, pengelola keuangan itu adalah orang-orang yang patut dipercaya, yang bisa memanfaatkan, tidak menyanyiakan walaupun hanya Rp1 dari APBN. Kalau menurut Bang Yasin, penyebab dari semuanya apa sebetulnya? Bocorannya apa sebetulnya? Penyebabnya apakah karena proyek yang dipaksakan, pekerjaan-pekerjaan yang dipaksakan? Proyek dipaksakannya itu mungkin saja penting ya, dan memang dilakukan. Tapi menurut saya, kalaupun sekarang dihitung antara proyek dan kewajaran belanjanya, menurut saya tidak pas betul. Artinya ada pemborosan luar biasa di dalamnya. Ada yang pernah menghitung belanja infrastruktur kita itu boros sekitar 40%. 40% ya? 40%. Artinya negara-negara lain membangun infrastrukturnya untuk misalnya per 1 kilometer jalan itu katakanlah Rp1.000. Kita 1.400. Kita belinya 1.400. Ya. Jadi sangat mahal. Inilah yang kita alami sekarang ini, dan sehingga ada kecurigaan bahwa pembangunan yang dilakukan ini tidak berdasarkan pada kebutuhan yang sesungguhnya oleh negara, tetapi justru kebutuhan dari para kontraktor, para birokrat yang untuk mendapatkan komisi-komisi dan dalamnya, Mendapatkan pemburu rente. mendapatkan cashback lah ya dari situ ya. Ya, namanya kickback. Kickback ya. Mereka peroleh, dan ini Uang kembalian lah. uang kembalian. Ini parah sekali ya. Dan itu tidak main-main. Saya mendengar kabar dari satu lembaga saja bisa kalau misalnya 6 step proses di dalam satu belanja negara, itu per satu step itu bisa sampai 6-7% anggaran kita hilang di situ karena korupsi. KKN. Iya, iya. Itu KKN yang terselubung ya, tidak kelihatan ya. Dia berjalan dengan jalannya operasional. Berjalan sesuai dengan operasional, tetapi Ya, semua ada di situ ada cost yang sesungguhnya adalah korupsi. cost terselubung. Itu yang membuat keadaan kita jadi rusak. Jadi kalau sekarang diaudit infrastruktur yang kita miliki, antara pengeluaran dan infrastruktur yang kita miliki, saya khawatir kita hanya memiliki 60% dari infrastruktur yang seharusnya kita miliki, dari 100% yang seharusnya kita miliki. Jadi ada hilang 40%. Ya, Ini tentu masih pandangan observasi, tapi saya
saya yakin bahwa jika ini dilakukan penelusuran secara accounting yang baik, forensik yang lebih bagus dari infrastrukturnya, saya kira kita akan dapatkan angka yang keburukan-keburukan yang ada dalam pembangunan. Dan inilah ya sebenarnya yang berat sekali. Karena kenapa? Setiap belanja negara seharusnya mendapatkan return yang bisa membangun APBN berikutnya dalam menjadi sumber pengumpulan dana APBN berikutnya, baik dalam takaran jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, ini sama sekali tidak ada pertanggungjawaban terhadap itu. Ya, artinya tidak ada semacam prospektus kalau di swasta itu terhadap proyek-proyek yang dikembangkan. jadi proyek jadi dan lepas gitu aja, tidak ada. Jadi proyek ini kan proyek itu seharusnya kan sebelum dilakukan, ibarat kita ingin membangun jalan tol. Ini apa yang akan terjadi kalau kita bangun jalan tol ini? Kan ada prospektusnya. Ya, bagaimana kalau dia tidak laku? Bagaimana kalau dia tidak laku? Atau berapa lama dia baru laku? Kalau masih berapa lama dia baru dipakai? Apakah inilah yang paling mendesak atau ada tempat lain yang lebih mendesak? Karena itu akan menentukan seberapa besar pengorbanan yang dilakukan berkaitan dengan belanja APBN yang berakibat kepada masyarakat dibandingkan jika kita memilih proyek lain. Jadi menurut Bang Yasin, kesimpulannya bisa dikatakan bahwa proyek-proyek yang tidak efisien ini banyak pemborosan, itulah yang menyebabkan PPN naik. Iya. Dan ini akan diganjal terus, pajak-pajak seluruhnya yang tidak dan yang akan menderita rakyat ya. Ya, coba bayangkan di dalam kondisi mereka kehilangan uang saku 3.000 triliun per tahun. Kalau 3.000 triliun ini sangat presisi sebenarnya angkanya. 3.000 triliun per tahun ditambah lagi dengan beban pajak. So, 3.000 triliun itu menunjukkan PDB kita. Itulah dampak dari pembayaran utang 1.000 triliun. Tentu tidak semuanya jelek, tetapi itu yang saya katakan, angka kebaikannya mungkin di angka 60%. 40% itu adalah kekeliruan, pemborosan, kekeliruan, dan motivasi yang tidak sesuai dengan kepentingan yang sesungguhnya dari negara. Oke, saya kira baik Bang Yasin, itu pendapat lepas dari Bang Yasin Kara, apa yang terjadi dengan negara kita ini, khususnya dengan akan dinaikannya pajak PPN 11%. Saya kira kita cukupkan sekian untuk pendapat alumni kali ini. Terima kasih Bang Yasin. Sama-sama Bang Komar, semoga bulan puasa kita makin sehat dan makin produktif. Amin, amin. Sekian pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.